Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Against the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun yang berniat menyelamatkan Nanggong Yukin dan Gongsun Roxy, tetapi malah ingin dibunuh oleh Nanggong Yukin. Nanggong Yukin menusukkan pedangnya kepada Tanjun. Apa yang akan terjadi pada Tanjun? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Gongsun Roxy berkata pada Nanggong Yukin, selama kamu bertarung dengan Tanjun sebelumnya, jika bukan karena Tanjun yang menyelamatkanmu saat itu, kau pasti sudah mati. Kau hanya binatang yang tidak tahu berterima kasih. Tanjun hanya ingin menyelamatkan kita, tapi kau malah menyerangnya. Kau biadab. Tanjun memotong perkataan Gongsun Roxy. Lalu Tanjun berkata, dengan kejadian ini, aku tidak peduli lagi siapa kau atau apa yang telah terjadi di antara kita. Karena dengan menikamku, semua itu tidak lagi penting bagiku. Jadi pergilah dari sini dan jangan sampai kita bertemu lagi. Karena saat itu aku tidak akan berbelas kasihan lagi. Tanjun lalu menatap Yukin dengan dingin dan mengerikan. Sebagai Dewa Hongmeng, Tanjun memiliki prinsip dalam hidupnya. Niat awal Tanjun datang untuk menyelamatkannya, tapi malah hampir terbunuh secara diam-diam oleh Nanggong Yukin. Hati Tanjun menjadi dingin dan mati rasa. Nanggong Yukin tidak bisa mengatakan apapun, jadi dia segera pergi dari tempat ini. Di dalam perjalanan, Nanggong Yukin terus memikirkan kenapa dirinya merasa sakit hati saat menikam Tanjun. Dan tadi, saat dia melihat mata Tanjun yang dingin dan tanpa ampun padanya, dia juga merasa sangat sedih. Belum lagi dia bingung dengan perkataan Gongsun Roxy bahwa dirinya ditolong oleh Tanjun. Tentu ini berbeda dengan perkataan gurunya. Dalam kebimbangan itu, Nanggong Yukin berniat mencari kebenarannya saat kejadian waktu itu. Sementara itu di tempat Tanjun, singa naga emas sedang bertarung dengan naga kepala dua. Keduanya terluka. Perkelahian beringas antar monster ini sungguh mengerikan. Luka robekan terdapat di tubuh masing-masing. Cakar dan taring saling menusuk. Roxy yang memperhatikan pertarungan ini menjadi ketakutan. Wajahnya pucat. Itu karena pertarungan ini juga menghancurkan area sekitar, gunung, lembah, dan sungai. Tanjun lalu menyuruh Gongsun Roxy untuk mencari tempat aman, karena dia harus membantu singa naga emas. Lalu Tanjun melesat ke arah kepala naga itu dengan pedang api Huowu, mengarah ke langit. Tangan kirinya mengeluarkan jaring es biru membungkus kepala naga itu. Setelah itu, Tanjun menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam pedang api. Segera cahaya pedang raksasa menebas ke arah kepala naga itu. Serangan itu melukai kepala naga, tapi tidak membunuhnya. Naga itu menyadari seorang manusia bisa melukainya. Kemudian dia meluapkan amarahnya pada Tanjun dengan kembali melepaskan ekornya dengan petir yang merobek ruang spesial. Tanjun menghindar dengan langkah Dewa Hongmengnya. Dia lalu memegang pedang ilahinya dengan kedua tangannya dan menargetkan mata kiri naga itu. Beberapa saat kemudian, Tanjun sudah muncul di depan mata naga itu, kemudian menancapkan dalam-dalam. Naga itu meraung kesakitan. Tanjun menarik kembali pedangnya dan berpindah menusuk mata kanannya. Sekarang naga itu hendak melarikan diri, tapi Tanjun dan singa naga emas menerkamnya. Naga itu menabrak gunung-gunung hingga dia kelelahan dan menjadi semakin lemah. Tiba-tiba pedang dari langit turun dan memotong tubuh naga itu hingga sisik-sisiknya terlepas. Itu adalah Gongsun Roxy yang melakukan serangan. Tapi Gongsun Roxy mengundang bahaya bagi dirinya saat ini, karena kekuatan petir muncul dari ruang spasial. Gongsun Roxy terkejut dan ketakutan sebelum tangannya ditarik oleh Tanjun menjauh dari naga itu. Saat ini cakar singa naga emas telah tertancap dalam tubuh naga itu, sehingga kemanapun naga itu pergi, singa naga emas akan menungganginya. Naga itu mulai putus asa, karena seberapa kuat pun dia menggigit singa naga emas, dia tidak bisa menembus tulangnya. Padahal seharusnya tingkatan kekuatan naga itu sudah berada di puncak tingkat 3, lebih tinggi dari singa naga emas.
Sementara Tan Yun dan Gong Sun Roxy menggabungkan kekuatannya dan mulai memotong-motong tubuh naga itu hingga akhirnya dia kelelahan dan mati. Kemudian Tan Yun dan Gong Sun Roxy beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga sambil menunggu singa naga emas mengeluarkan pil hitam beratribut petir dari kepala naga itu. Beberapa saat kemudian, Tan Yun membawa Gong Sun Roxy kembali ke tempat Xiao dan yang lainnya. 3 hari kemudian di tempat Nanggong Yukin, saat ini Nanggong Yukin sedang berkumpul bersama murid istana jiwanya. Terlihat Nanggong Yukin memanggil salah satu murid yang bernama Kinshin. Mereka lalu masuk ke dalam gua. Lalu Nanggong Yukin berkata, "Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi setelah pertarunganku dengan Tan Yun." Kinshin, murid yang ditanyai Nanggong Yukin, menjawab sama seperti yang diketahui Nanggong Yukin, bahwa dirinya dan Tan Yun sama-sama terluka, dan kemudian Nanggong Yukin dibawa pulang ke istana jiwa untuk diobati. Tapi Nanggong Yukin tidak percaya, jadi dia kembali bertanya dengan lebih tegas sambil berkata, "Murid dari sekte suci Huangfu mengatakan bahwa diriku diselamatkan oleh Tan Yun." Kinshin berkeringat dingin dan panik, tapi tetap dia menegaskan bahwa Nanggong Yukin hanya diselamatkan oleh Master Sekte Zugeyu dan tidak ada hubungannya dengan Tan Yun. Kemudian Nanggong Yukin mengancam Kinshin, jika sampai dia mengetahuinya dari orang lain, maka dia akan menghukum Kinshin karena membohonginya. Segera Kinshin berlutut dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud membohongi Nanggong Yukin, tapi itu karena perintah dari Master Suge untuk tidak mengatakan apapun, dan Kinshin meminta Yukin untuk tidak memberitahu kepada Master Sugeyu karena dia pasti akan mati jika diketahui telah mengatakan yang sebenarnya pada Nanggong Yukin. Setelah itu Nanggong Yukin berjanji. Lalu Kinshin berkata bahwa betul, ketika Nanggong Yukin sudah tidak bernafas lagi, Tan Yun yang sekarat membuka suaranya dan memberitahu Master Suge cara untuk menyelamatkan Nanggong Yukin, lengkap dengan pil dan cara merawatnya. Setelah itu Kinshin diizinkan pergi, namun hati Nanggong Yukin menjadi semakin bingung. Saat ini setiap dia berusaha mengingat kembali kejadian itu, dia teringat mendengar suara yang berkata, "Jangan mati, jangan mati, beritahu aku kenapa aku sedih saat melihatmu menderita." Yukin mengenali suara ini adalah suara Tan Yun, tetapi dia bingung apakah itu ilusi saat koma atau benar-benar diucapkan Tan Yun saat itu. Nanggong Yukin juga menyadari 3 hari yang lalu saat dia menusuk Tan Yun, hatinya juga menjadi sedih hingga menangis. Apakah itu yang dirasakan Tan Yun juga saat dia koma? Apakah Tan Yun juga sedih dan menangis? Apakah ada ikatan di antaranya dan Tan Yun? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di pikiran Nanggong Yukin saat ini. Keesokan harinya, singa naga emas sedang terbang membawa Tan Yun dan Gong Sun Roxy. Gong Sun Roxy kaget dan bingung ketika melihat kecepatan pemulihan Tan Yun dan singa naga emas yang di luar nalar. Semua luka Tan Yun dengan cepat pulih. Begitu juga dengan singa naga emas. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah pulih sepenuhnya. Beberapa saat kemudian mereka tiba. Mu Mengyi, Xiao, serta Zian sangat senang melihat mereka telah kembali dengan selamat. Adapun kejadian dengan Nanggong Yukin tidak diungkapkan Gong Sun Roxy sesuai instruksi dari Tan Yun. Tapi kejadian pertarungan singa naga emas dengan naga tingkat 3 diceritakan oleh Tan Yun dan menjadi cerita mendebarkan yang membuat semua murid terkagum-kagum. Setelah itu Tan Yun lalu membagi kelompok mereka menjadi 2 tim. Tim pertama, para murid yang sudah menyentuh alam pemurnian jiwa, diantaranya ada Gong Sun Roxy, Lo Fan, dan Song Hong. Total ada 126 murid. Tim kedua, para murid yang baru di alam jiwa janin tahap sempurna. Ada Sui Zian, Zhong Wuxiao, Mu Mengyi, Tan Yun. Total ada 129 murid. Tan Yun meminta tim pertama untuk berkultivasi, mengingat mereka sudah dekat untuk menerobos ranah yang lebih tinggi, alam pemurnian jiwa. Lalu tim kedua, Tan Yun kembali memilih lagi sesuai atribut yang disebutkan Tan Yun.
Ada 120 orang termasuk Zhong Wuxiao diminta Tan Yun untuk berdiri di samping. Sedangkan yang tersisa hanya Mu Mengyi, Sui Jian, Tan Yun, dan 6 murid lainnya. Lalu Tan Yun menyuruh 6 murid ini untuk ikut berkultivasi juga bersama Song Hong dan Luo Fan. Tapi untuk 120 murid tadi tidak akan berkultivasi, tapi akan bertugas untuk melindungi tim yang sedang berkultivasi. Tim penjaga ini akan diajari formasi pedang 7 jiwa oleh Tan Yun. Formasi ini cukup kuat, bahkan mampu untuk membunuh praktisi di alam pemurnian jiwa tingkat 3. Tim penjaga ini menjadi bersemangat karena formasi ini membuat mereka bisa merasakan kekuatan gabungan yang besar dan dapat digunakan oleh siapapun dari mereka. Perasaan itu seperti memiliki kekuatan besar yang sanggup menghancurkan praktisi alam pemurnian jiwa hanya dengan mengangkat tangannya saja. Saat ini Luo Fan menanyakan kenapa Tan Yun harus keluar dan tidak memilih tinggal di dalam formasi. Tetapi Tan Yun berkata bahwa dirinya bersama Sui Jian dan Mu Mengyi bertugas untuk menghancurkan musuh. Setelah itu baru Tan Yun akan kembali dan membawa mereka semua pergi ke jurang pemakaman dewa. Zhong Wuxiao yang tidak diikutkan serta memaksa untuk mengikuti Tan Yun, tapi tidak diperbolehkan oleh Tan Yun karena kekuatannya masihlah belum cukup. Akhirnya Zhong Wuxiao melepaskan Tan Yun pergi. Lalu Singa Naga Emas membawa Tan Yun, Mu Mengyi, dan Sui Jian terbang ke arah hutan besar. Sui Jian bertanya di mana mereka akan menemukan musuh. Tan Yun pun menjawab, "Kita akan menunggu kelinci-kelinci itu di pintu masuk jurang pemakaman dewa." Karena menurut analisaku, saat ini murid-murid kedua sekte kuno itu pasti akan membagi grup juga, di mana yang lain akan berkultivasi untuk menerobos alam pemurnian jiwa. Sementara grup yang lain akan bertugas menjaga area masuk ke jurang pemakaman dewa untuk membunuh para murid sekte suci Huangfu yang berniat masuk lebih dulu. Jadi, dalam hal ini Tan Yun bermaksud untuk menyergap grup yang bersembunyi di pintu masuk ini dan menggantikan mereka untuk berjaga di pintu masuk jurang. Karena ada juga grup lain yang bertugas untuk membunuh para murid sekte suci Huangfu yang sedang berkultivasi. Tetapi ketika mereka tidak menemukan murid sekte suci Huangfu selama 6 bulan ini, maka mereka pasti akan segera menuju ke jurang pemakaman dewa. Dan disitulah Tan Yun juga sudah menunggu mereka. Mu Mengyi dan Sui Jian mengangguk setuju mendengar rencana Tan Yun ini. Pada saat yang sama di sisi barat pintu masuk jurang pemakaman dewa, ada banyak sekali murid istana jiwa dan sekte abadi yang menjaga jurang dan gua di pegunungan sekitar jurang. Di antara mereka ada 3 murid perempuan yang datang bersama Ruyan Chen untuk mengancam Tan Yun sebelumnya. Ketiga wanita itu adalah Pang Hangqin, Lim Yaoxin, dan Guo Biun. Mereka termasuk dalam 10 terkuat di daftar naga gerbang dalam sekte abadi. Dan ada juga pasangan kultivator dari istana jiwa. Dia adalah Shao Xingguang dan Liu Danwen, serta Cao Ziyong dan Jingro. Keempat orang ini masuk dalam 10 murid terkuat di gerbang dalam istana jiwa. Mereka semua sedang menjaga gua yang dijadikan tempat Nanggong Yukin, dan Ruyan Chen berkomunikasi membahas strategi mereka. Ruyan Chen yang berusaha akrab pada Nanggong Yukin, tapi ditolak mentah-mentah oleh Nanggong Yukin, sehingga Ruyan Chen agak kesal. Di dalam pikirannya, dia menunggu saat dimana dia akan menikmati tubuh indah Nanggong Yukin setelah mereka keluar dari tanah abadi. Karena ayahnya akan segera pergi ke istana jiwa untuk melamar Nanggong Yukin. Dan ketika mereka sudah menikah, maka Ruyan Chen akan menguasai istana jiwa dan dinasti suci Nanggong. Tapi sebelum semua itu terjadi, dia harus bertindak sopan pada Nanggong Yukin dan tidak memprovokasinya. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.